jadi live streaming. Pagi semua, kita mau mulai ya. Selamat pagi buat kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi sudah. Pagi ini kita akan mau mulai ibadah Pray and Bible Study kita. Kita mau satukan hati kita, mau tundukkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk mendengar, menaikkan lagu penyembahan, dan yang dilanjutkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Engkau. Di hari yang baru ini kami boleh sama-sama Tuhan belajar untuk kembali mendengar isi hati-Mu. Tapi sebelumnya Tuhan, jika boleh kami mohon belas kasihan pengampunan-Mu. Ampuni kami, ampuni segala kesalahan itu. Layakan kami Tuhan, sucikan kami, biarlah Roh Kudus Engkau memampukan kami Tuhan untuk layak, untuk datang masuk dalam hadirat-Mu ketika kami menaikkan pujian penyembahan. Dan biarlah juga ya Tuhan, Kau berkati jaringan internet yang akan kami gunakan, fasilitas ini untuk semuanya boleh berjalan dengan lancar, sehingga kami bisa menikmati Tuhan, untuk sama-sama belajar Bible study Tuhan. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, biarlah Tuhan, bukan dengan hikmat manusia, tapi dengan pimpinan Roh Kudus, Pastor Yohanes bisa menyampaikan isi hati-Mu untuk kami semua sama-sama mengerti dan memahami akan karya Roh Kudus. Dan biarlah juga ya Tuhan, kami tidak hanya sekedar mengetahui, mendapatkan pengetahuan tentang karya Roh Kudus, tapi kami juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami ketika Roh Kudus bekerja, untuk kami bisa dibawa untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk agenda ke depan mengenai diskusi, biarlah kami bisa lebih menggali, lebih menemukan harta karun mengenai kebenaran-Mu Tuhan yang tersembunyi, sehingga kami semua Tuhan bisa diperbaharui mengenai karya Roh Kudus yang benar Tuhan, melalui hamba-Mu yang Kau pakai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dedikasikan waktu kami ke depan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan biarlah kami bisa fokus Tuhan, hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Shalom semua. Kita saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan puji-pujian. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
kita langsung saja, silakan Pastor. Ya, baik. Shalom, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan pada pagi hari ini mengenai karya Roh Kudus bagian yang ketiga ya, penjelasannya. Masih dari ayat Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 dan ke-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pada pertemuan yang lalu, atau pada pendalaman atau diskusi Alkitab yang lalu, kita telah membahas mengenai apa yang dimaksud Yesus ketika ia mengatakan ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nah, hari ini kita masuk kepada yang berikutnya, ia akan menginsafkan dunia akan kebenaran. Kata kebenaran di bagian Alkitab ini menggunakan atau berasal dari kata Yunani dikaiosune. Dikaiosune. Kata dasarnya adalah dikaios. Jadi masih ingat pada waktu lalu ketika Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, itu menggunakan kata kebenaran yang berbeda, yaitu aletheia, ya. Kata aletheia itu kata yang sama yang digunakan Yesus ketika dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran, ya. Jadi kata di situ digunakan aletheia. Tapi hari ini pada ayat ini kita belajar yang digunakan adalah dikaiosune, kebenaran tapi dengan dari kata Yunani dikaiosune. Dikaiosune ini kebenaran yang bersifat karakter, ya, karakter, sikap, tindakan, ya. Jadi jika Roh Kudus datang, dikatakan dia akan menginsafkan kamu akan dosa, dan yang kedua akan kebenaran, akan menegur, akan mengingatkan. Kita tahu bahwa kemarin kita belajar kata menginsafkan juga berarti menegur, ya, tapi menegur dengan ini apa namanya argumen yang kokoh, ya. Jadi dengan pembuktian, dengan sesuatu yang bersifat kuat, yang tidak terbantahkan, ya. Jadi Roh Kudus akan pada hari ini kita akan belajar Roh Kudus mengingatkan atau menginsafkan, menegur tentang kebenaran yang berbentuk karakter atau karakter kebenaran, sikap kebenaran, tindakan kebenaran yang meet dengan require, yang sesuai dengan standar, kira-kira begitu, yang dituntut atau yang dikehendaki Allah. Jadi maksudnya yang pertama, tanpa Roh Kudus, seseorang tidak mungkin memahami, mengerti, apalagi melakukan, ya, apalagi hidup dalam karakter kebenaran yang Allah kehendaki. Itu maksudnya. Jadi kalau seseorang punya karakter yang benar sesuai dengan yang Allah kehendaki, di mana teladannya selalu hanya Yesus, ya, atau Yesus Kristus, maka tanpa Roh Kudus seseorang tidak mungkin bisa mengerti, apalagi melakukan atau memiliki karakter, memiliki sikap, memiliki tindakan yang sesuai dengan standar kebenarannya Allah. Itu tidak mungkin, ya. Jadi itulah pentingnya seseorang menerima Roh Kudus, dia akan diinsafkan tentang kebenaran yang seperti itu. Tadi saya mengatakan bahwa tentu saja teladan sempurnanya hanya Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus itu benar dalam konteks karakternya, perkataannya, sikapnya, seluruh hidupnya. Itu salah satunya dibuktikan dengan, perhatikan ini ya, kebangkitan dia dari kematian. Dibuktikan dengan kebangkitan dia dari kematian. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, saya mesti atau perlu menggunakan bagian ini untuk
menekankan tentang betapa pentingnya eh, kebangkitan Kristus atau dasarnya. Saya baca dari ayat yang ketiga, ini ayat dukungan aja sebetulnya ya untuk diskusi pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-15 mulai ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan yang dikatakan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia, Yesus Kristus, telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus dalam satu momen. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia telah menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sampai sini aja. Jadi Yesus bangkit, bahkan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Itu sebuah kenyataan, sebuah fakta yang sangat kokoh, ya kan? Jadi seseorang tidak mungkin, apalagi pada zaman dulu ya, mengajak bohong 500 orang sekaligus yang hadir dalam satu ruangan yang menyaksikan Yesus bangkit dari kematian, ya, sebelum dia naik ke surga. Tadi saya menyatakan bahwa Yesus Kristus itu benar karakternya, benar sikap, tindakan, dan seluruh kehidupannya, atau benar dikaiosune-nya, gitu ya, sesuai dengan ayat tadi, yang sehingga kita belajar sebagai standar kita, itu dibuktikan dengan kebangkitannya. Mengapa? Begini penjelasannya. Ingat bahwa ahli Taurat itu berkali-kali menyatakan Yesus itu menghujat Allah. Garis bawah ini ya, untuk diskusinya. Eh, di dalam banyak ayat, para ahli Taurat mengatakan Yesus itu menghujat Allah karena menyamakan dirinya sebagai Allah, anak Allah, ya, dan sebagainya. Kalau kalau benar Yesus itu menghujat Allah, tidak mungkin Allah membangkitkan dia dari kematian. Itu argumennya. Saya ulang. Jika Yesus benar menghujat Allah, berarti karakternya buruk, gitu ya, karakter penghujat, berarti perilakunya perilaku seorang penghujat Allah, tidak mungkin Allah membangkitkan dia dari kematian. Itu harus diperhatikan baik-baik. Orang-orang yang dibangkitkan Yesus dari kematian, seperti Lazarus, anak janda, saja sebetulnya sudah mengokohkan bahwa Yesus adalah Allah, sebab dia bisa atau mampu membangkitkan orang dari kematian. Tapi taruhlah itu dijadikan sanggahan, dijadikan argumen, entah apapun argumennya. Tapi ketika dia mati, yang disaksikan begitu banyak orang, dia sampai lambungnya ditusuk, Alkitab mengatakan yang keluar air karena darah sudah habis, kemudian dikubur, kemudian dia bangkit dan menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus, itu satu apa ya, satu fakta yang sangat kokoh ya, kuat, yang tidak terbantahkan. Nah, dengan Allah membangkitkan dia dari kematian, ada banyak ayat yang menulis begitu ya, membuktikan bahwa Yesus bukan penghujat, atau karakter Yesus bukan karakter penghujat, melainkan karakter kebenaran, atau karakter atau dikaiosune ya, karakter orang benar, karakter yang benar. Itu penting. Jadi kebenaran di sini kembali standarnya atau contohnya tentu saja haruslah Yesus Kristus ya. Dan kebenaran yang dimaksudkan kembali melihat kepada Yesus. Jadi kalau kemarin yang pertama itu Roh Kudus akan menginsafkan bahwa kita semua adalah orang berdosa, maka hari ini kita belajar Roh Kudus akan menginsafkan kita tentang atau menegur kita tentang apa itu kebenaran. Yang tentu saja sekali lagi contohnya adalah Yesus Kristus, atau teladan sempurnanya adalah Yesus Kristus. Jadi kebenaran di sini diberikan Yesus sebagai
lawan daripada dosa tadi, ya. Jadi kita tahu bahwa Yesus itu pintar sekali memilih kata-kata, menggunakan kata-kata, ya, menggunakan pendekatan-pendekatan kalimat yang dipahami pada waktu itu, ya, yang bisa membuat orang harus memang memikirkannya. Pertama, dia bilang Roh Kudus mengisahkan akan dosa. Yang kedua, Roh Kudus mengisahkan akan kebenaran yang merupakan lawan daripada dosa. Lawan daripada dosa adalah kebenaran. Lawan daripada hidup dalam dosa adalah hidup dalam kebenaran. Lawan daripada hidup mengikuti godaan atau ajakan iblis adalah mengikuti ajaran Kristus atau ajakan Kristus, ya. Jadi sekali lagi, lawan dari Yesus memberikan kata kebenaran sebagai bagian kedua dari yang akan diajarkan Roh Kudus kepada kita atau diinsafkan, itu menunjuk kepada eh, kata yang berlawanan sekali lagi dengan dosa tadi, ya. Oke. Kemudian apalagi yang dikatakan tentang kebenaran ini, ya. Jadi kita tahu bahwa kebangkitan Kristus dari kematian tadi adalah sesuatu yang sangat hebat, ya. Karena ikannya disaksikan oleh banyak orang. Masih ingat, saya akan terus beberapa kali mengingatkan kita bahwa Yohanes pasal yang ke-16 ini adalah bagian daripada wasiat terakhir Yesus. Ingat itu terus, ya. Karena Yohanes 16 dari Yohanes 13, 14, 15, 16, 17 itu merupakan satu ajaran Yesus yang mendekati dengan dia ditangkap dan disalib, ya. Jadi ini benar-benar ajaran atau wasiat terakhir, ya, dari Yesus Kristus. Ajaran yang maha penting yang Yesus bilang, ya, sebelum dia ditangkap kemudian dituduh menghujat oleh ahli Taurat, dan itulah yang digunakan ahli Taurat untuk membujuk, kan begitu, ya, supaya rakyat mau atau setuju Yesus ditangkap dan dihukum mati. Karena sekali lagi saya ulang ini, ya, eh, para ahli Taurat menggunakan tuduhan bahwa Yesus adalah penghujat. Itulah yang menjadi baliknya rakyat kemudian setuju Yesus untuk disalib, ya. Makanya ini sangat relevan. Kenapa Yesus bilang begini? Roh Kudus akan ingatkan kamu loh tentang kebenaran. Maksudnya tentang bahwa aku ini benar. Karena tentu saja setelah Yesus bangkit dari kematian, orang-orang yang tadi menyalibkan Yesus atau setuju dia disalib, yang mungkin saja ada di antara 500 orang itu, pasti akan teringat pernyataan Yesus beberapa hari sebelum, atau 1 hari, 2 hari sebelum dia disalib. Oh iya, dia bilang, ya, Roh Kudus akan ajar kamu tentang kebenaran, orang yang memiliki karakter benar, sikap benar, yang kemudian dituduhkan kepada Yesus sebaliknya, bahwa dia penghujat Allah. Jadi waktu dia bangkit, orang tentu akan mengingat seperti itu, ya. Lalu yang berikut, ketika Yesus bilang, aku datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa, itu sangat terkait dengan pernyataan Yesus tentang kebenaran ini, ya. Kalau dia tidak benar, tidak mungkin dia naik ke surga yang disaksikan begitu banyak orang seperti tadi yang kita baca. Gitu, ya. Jadi sekali lagi, standar kebenaran yang dibilang Yesus di sini adalah dirinya sendiri, ya. Kata kebenaran di sini adalah kebenaran tentang karakter, tentang sikap. Jadi bagaimana sikap atau karakter yang benar? Lihatlah atau pandanglah kepada Yesus, ya. Ibrani bilang pandanglah kepada Yesus, gitu, ya. Jangan pernah memandang kepada yang lain. Memandang kepada yang lain di satu titik, siapapun dia atau apapun itu, kita pasti kecewa, ya. Jadi sekali lagi, kebenaran yang digunakan di sini adalah kata dikaiosune, artinya karakter atau tindakan kebenaran, tindakan orang-orang yang telah dibenarkan, yang dipimpin dalam kebenaran, yang hari lepas hari akan terus dididik Tuhan untuk mampu hidup dalam kebenaran ini. Karakternya diperbaharui, diperbaiki, cuma mungkin ketika ada Kristus atau ketika ada Roh Kudus, di dalam orang tersebut, dengan cara dia menerima Yesus Kristus. Jadi kebenarannya di sini. Yang terakhir, Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus akan menginsafkan tentang penghakiman.
tentu saja ini ada kaitannya dengan yang pertama, dengan yang kedua, ya kan? Kita tahu bahwa orang-orang yang akan dihakimi adalah orang-orang yang ketika diinsafkan akan dosa tidak mau, diajar untuk mengenal kebenaran yang ada dalam Kristus, memiliki karakter kebenaran seperti Kristus oleh pimpinan Roh Kudus, orang-orang ini tidak mau. Orang-orang inilah yang akan masuk dalam penghakiman, gitu ya. Jadi sekali lagi tidak ada dasar untuk nanti seseorang ketika dihukum atau mendapat penghakiman beralasan bahwa dia tidak apa ya tidak tahu ketika ada Roh Kudus atau Roh Kudus mengingatkan kepada dia, ya. Kata yang digunakan di sini adalah eh, tentang penghakiman. Dia akan mengisahkan kamu tentang penghakiman, perikriseos. Nah, kalau seseorang nanti masuk dalam penghakiman yang berarti hidup dalam dosa, tidak mau menerima kebenaran dan mengikuti kebenaran, maka ini bukanlah sesuatu yang remeh-temeh. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan, gitu ya. Hari ini seperti saya bilang, sebagian orang memandang penghakiman itu seperti apa ya? Seperti remeh ya. Masih ingat ya saya singgung walaupun kedengarannya seperti bercanda atau itu tidak benar, tapi sebagian orang faktanya mengatakan demikian. Ada beberapa orang yang setelah terus terang bilang begini, gue sadar kok bahwa gue memang akan masuk dalam penghakiman dan akan terpisah dari Tuhan gitu ya. Dan nggak masalah, gue siap. Eh, Hari ini orang-orang seperti ini seolah-olah apa ya? Seolah-olah memang sanggup, seolah-olah menganggap itu remeh, ya. Tapi pelajaran yang telah kita diskusikan, contoh yang telah beberapa kali mungkin saya gunakan atau pernah saya gunakan tentang Lazarus dan orang kaya, itu memberikan gambaran yang jauh daripada kemungkinan seseorang siap ya untuk ada dalam penghakiman atau akan dihakimi dan kemudian dihukum ya untuk terpisah selama-lamanya dengan Tuhan. Kalau masih hidup, memang seseorang bilang seolah-olah dia siap gitu ya. Tetapi karena orang belum pernah bertemu dengan kondisi yang seperti itu ya, terpisah dari Tuhan, masuk dalam penghakiman dan kemudian ditemukan bersalah dan tidak bersama dengan Tuhan selama-lamanya, orang belum pernah. Orang belum pernah, orang hidup yang ada hidup sekarang tidak pernah tahu gambarannya ya, betapa mengerikannya itu. Itulah sebabnya sebagian orang dengan sombong, dengan apa ya, bosnya ya, postingnya ya, dengan pembualannya mengatakan bahwa dia sadar dan dia siap. Jadi maksudnya dia memang mau terus hidup dalam dosa karena dia dan menyatakan bahwa dia siap untuk apa masuk dalam penghakiman dan kemudian terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Ya. Dari Yohanes pasal yang ke-16 yang lalu yang pernah saya ambil sebagai contoh, kita tahu bahwa baru sebentar aja si orang kaya ini di dalam alam maut, dalam kepanasan, dalam penderitaan, dia udah tidak kuat, ya. Dia bilang sama Abraham, Bapak Abraham, tolonglah supaya Lazarus celupkan jarinya, sebab aku sangat kepanasan. Bahkan hanya berharap setetes atau tetesan air, ya, itu pun tidak dapat, gitu ya. Itulah sebabnya berkali-kali Yesus bilang, di dalamnya hanya ada ratapan dan kertak gigi, gitu ya. Mustahil ada orang yang tahan di dalamnya gitu ya. Makanya boasting-boasting itu harus dipertimbangkan baik-baik sebelum mengatakannya ya. Kepada mereka-mereka yang apa ya sok jago gitu ya dengan tetap hidup dalam kejahatan. Yang berikut apa yang Alkitab ajarkan tentang penghakiman yang Tuhan bilang tadi gitu ya. Hari ini orang berpikir bahwa nantinya dia akan apa masuk dalam penghakiman biasa aja itu ya. Orang belum tahu bagaimana rasanya berdiri di depan Kristus eh, pada saatnya nanti gitu ya. Orang belum tahu itu. Oh, itu kenapa orang bisa boasting ya atau bisa membual, bisa eh, apa berlagak seolah-olah kuat. Di dalam surat terakhir Perjanjian Baru atau kitab terakhir yaitu Wahyu, Alkitab menyatakan bahwa ada satu peristiwa Yohanes, murid Yesus itu tersungkur ketika dapat penglihatan, kemudian dia tersungkur. Seperti orang mati katanya, seperti mau mati.
ketika dia tersungkur di depan Kristus yang begitu bercahaya, begitu bersinar, begitu kudus, yang membayangkannya pun kita tidak bisa. Sebab tentu saja bahasa Yohanes ketika menuliskan penglihatan itu tentu saja sangat terbatas kan. Dia cuma bisa menggunakan bahasa manusia, artinya kata-kata yang ada dalam pemahaman dia. Tetapi tentu saja penglihatan yang ia dapati itu adalah jauh lebih 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 dahsyat daripada yang bisa digambarkan. Dia mengatakan Yesus seperti matahari, begitu terang, begitu begitu tidak berdayanya, begitu apa ya? Dia saja yang murid Yesus yang mengikuti teladan Yesus, belajar hidup dalam kebenaran, mengatakan dia tersungkur seperti mau mati. Apalagi orang-orang yang akan dihakimi yang kemudian hidupnya berseberangan dengan Kristus. Itu kenapa tadi saya bilang pada waktunya nanti tidak ada orang yang tahan berdiri di hadapan Yesus. Ingat aja itu baik-baik. Pada waktunya nanti tidak ada orang yang tahan berdiri di hadapan Kristus. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan setiap lutut akan bertelut pada waktunya nanti. Nah, orang-orang yang sekali lagi yang hari ini mengaku dirinya sanggup ya menerima penghukuman atau penghakiman yang kemudian terpisah dengan Kristus, seolah-olah dia sanggup ya. Yang berikut, Alkitab mengatakan tentang penghakiman ini, dikatakan bahwa sebab apa? Sebab penguasa dunia ini gitu ya. Penguasa dunia ini akan dihukum, akan dihakimi. Alkitab mengatakan menggunakan kata ini untuk menunjuk kepada setan ya. Penguasa atau pangeran dunia ini itu menunjuk kepada setan. Kita tahu bahwa ketika Yesus bangkit dari kematian, dia mengalahkan musuhnya yang terakhir, yang Paulus pernah bilang, dan musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Yesus sudah mengalahkan itu, dia bangkit, dan kemudian dia memberikan itu kepada orang yang mau hidup dalam kebenaran, dan penghakiman kepada mereka yang tidak mau hidup dalam kebenaran. Ya, kita tahu di ayat 2 Yohanes 12 Yesus bilang begini. Sekarang berlangsung penghakiman. Perhatikan ya, karena yang ketiga Roh Kudus akan menginsafkan kamu tentang penghakiman. Kata ini sudah digunakan Yesus dalam beberapa pasal sebelumnya juga, yaitu Yohanes 12 ayat 31. Yesus bilang begini. Sekarang tengah berlangsung penghakiman atas dunia ini. Dan penguasa dunia ini sekarang juga akan dilemparkan keluar, yang menunjuk kepada iblis. Jadi iblis dan antek-anteknya, Alkitab bilang semua akan dihukum dan dihakimi dan kemudian dihukum dengan dilempar keluar, maksudnya daripada kebenaran, daripada hadirat Tuhan, dan akan menderita dalam keterpisahan dengan Tuhan selama-lamanya. Dan tentu saja semua orang yang hidup dengan cara yang sama dengan penguasa dunia ini, artinya iblis atau setan, juga akan dihakimi dengan cara yang sama. Ya, jadi jangan pernah berpikir ada orang yang akan lolos dari hal itu. Orang-orang yang akan dihakimi dan masuk dalam penghakiman dan kemudian masuk dalam hukuman kekal, sekali lagi bukan karena Tuhan eh, jahat atau Tuhan tidak punya kasih. Tuhan sudah menawarkan keselamatan bahkan lewat pengorbanan dirinya sendiri. Itu sebabnya orang-orang yang akan dihakimi dan menolak kebenaran Tuhan, menolak hidup dalam kebenaran, menolak Kristus sendiri, dan kemudian masuk dalam hukuman, bukan karena Allah kejam, tapi karena orang tadi memang memilih untuk ke sana. Tidak boleh ada pemikiran sedikit pun yang mengatakan Allah tidak adil atau Allah kejam. Kematian Kristus tidak bisa dibantah siapapun bahwa itu menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia. Saya pertama kali bisa berkhotbah menggunakan Yohanes 3 ayat 16, saya mempelajari baik-baik, saya mengerti betul mengapa eh, penulis kitab Injil Yohanes, yaitu Rasul Yohanes sendiri, menggunakan kata begini. Karena begitu besar kasih Allah. Kata begitu dipilih karena tidak ada lagi kata yang bisa dipakai untuk menggambarkan besarnya kasih Allah. Saya ulang, kata begitu yang digunakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16
digunakan oleh Yohanes dalam Injilnya karena tidak ada lagi kata yang dia bisa pilih untuk menggambarkan besarnya kasih Allah. Ya, itu sebabnya sekali lagi saya kaitkan dengan diskusi hari ini atau pembelajaran pagi ini. Kenapa orang-orang yang nanti dihakimi, orang-orang yang masuk dalam penghakiman dan kemudian terpisah dengan Tuhan karena ditemui tidak menerima Kristus, tidak mau diinsafkan akan dosa, kebenaran, dan hukuman, akan menerima hukuman kekal, bukan karena Allah yang kejam, bukan karena Allah yang membenci, bukan. Tapi karena orang tadi sudah diberi cukup, sudah diberi kesempatan cukup, sudah diberi peluang cukup, gitu ya, dan mereka terpisah. Bukan karena Allah yang kejam. Kalau Allah kejam, Allah tidak mengasihi dunia ini, Allah tidak mungkin mengirimkan anaknya yang tunggal, kata Alkitab. Ya, Em, kalau Bapak Ibu pernah perhatikan ketika ada toko, rumah terbakar, apapun itulah, apapun yang sifatnya seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton di TV, saya pun pernah nonton. Ketika ada ruko, rumah atau apa terbakar, ada bapak ya, terpogoh-pogoh atau tergopoh-gopoh, saya lupa yang mana yang benar. Kemudian keluar dari rumah yang terbakar, dia gendong anaknya, kemudian ditanya sama tetangga, sama reporter, gimana Pak? Lalu dia bilang, rumah saya memang hancur, hangus, toko saya, harta saya habis, tapi yang penting anak saya selamat, gitu ya. Kita pasti pernah dengar pernyataan seperti itu. Atau seorang ibu yang berjuang menyelamatkan anaknya dari banjir, dari apapun, rumahnya habis, hanyut. Nggak apa-apa dia bilang harta bisa dicari. Yang penting anak saya selamat. Itu memberi contoh atau memberi petunjuk bahwa begitu besarnya kasih seseorang kepada anaknya. Gitu kan ya. Hartanya yang paling penting. Ketika Allah dikatakan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk disiksa, ditempeleng, dipukulin, dicambuk sampai mati, itu harus kita pahami sebagai begitu besarnya kasih Allah yang digunakan oleh Rasul Yohanes dengan kata-kata yang tidak ada pilihan lain. Jadi sekali lagi, mereka yang akan dihukum bersama dengan penguasa dunia ini nanti tidak akan punya alasan, ya. Dan pertimbangkan baik-baik bahwa tidak akan ada orang yang mampu hidup bertahan di sana, nggak ada. Ya. Kalau hari ini sebagian orang membual karena dia belum pernah menyaksikannya. Jangankan mengalaminya, belum pernah dia menyaksikannya hari ini. Makanya kita akan ketemu dengan orang-orang sombong sampai dunia ini kiamat akan ketemu. Ya, orang-orang yang disadarkan Roh Kudus tidak mau, diingatkan tentang penghakiman tidak mau, diingatkan tentang pentingnya menerima Kristus untuk bisa mampu hidup dalam karakter yang benar juga tidak mau, diinsafkan akan dosanya, sudah kita diskusikan, menganggap remeh, ya Allah nggak apa-apa gitu ya, bohong dikit nggak apa-apa, dosa nggak apa-apa gitu ya. Apalagi aliran-aliran Kristen, apa bukan, maaf, aliran sesat, bidat yang mengaku Kristen tapi bukan Kristen, yang mengajarkan betapa mudahnya, eh, apa, betapa remeh-temehnya kasih karunia Allah dengan mengatakan nggak apa-apa bikin dosa terus, kan kasih karunia Tuhan ada buat kamu. Gitu ya. Ini benar-benar menghina dan menginjak-injak pengorbanan Kristus, kasih karunia Kristus dalam hidupnya ya. Jadi ini tiga hal yang sebagai karya ketiga atau karya terakhir yang saya mau diskusikan tentang karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kalau pada pertemuan yang pertama saya harus merefresh supaya Bapak Ibu tahu betapa hebatnya peran Roh Kudus dalam hidup seseorang, gitu ya. Yang pertama dikatakan bahwa Roh Kudus akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Menggunakan kata aletheia, Roh Kudus yang akan pimpin kamu ke arah Kristus seperti Kristus, ya. Yang kedua, supaya kamu bisa hidup seperti Kristus. Yang kedua, Roh Kudus akan menginsafkan manusia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman, ya. Semua ini cuma mungkin diberikan oleh Roh Kudus atau dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada siapapun, ya. Sebabnya sekali lagi jangan pernah eh, jangan bukan cuma menghujat, jangan coba-coba atau jangan pernah memadamkan, jangan coba-coba mengacuhkan ya teguran Roh Kudus. Sebab yang ada pada kita hari ini di bumi ini hanya Roh Kudus, ya.
yang akan memimpin kita sampai satu ketika Kristus datang kembali. Perhatikan bahwa kenaikan Yesus ke surga, tadi selain membuktikan dia adalah benar, maka perhatikan ini penting sekali. Orang-orang yang hari ini mengolok-olok Tuhan tidak datang, seperti dikatakan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, mana Tuhan, mana Yesus nggak datang-datang, perhatikan. Kita, orang percaya, sudah punya bukti bahwa Yesus benar. Dia naik ke surga, dia bilang, atau dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga, dan dia buktikan. Itu sebabnya, ketika dia bilang, aku akan datang kembali, kita bisa memegang, kita bisa uh, meyakini, percaya bahwa itu benar. Sebab semua yang dia bilang, dia akan mati, disiksa, bangkit, naik ke surga, dia udah buktikan. Kebenarannya dia udah buktikan. Tinggal dia datang kembali. Masa sih kita nggak sabar nunggunya? Masa sih kita mau ikut dalam kelompok yang mengolok-olok tadi? Gitu ya. Apa sulitnya buat Tuhan untuk datang kembali? Ya, kalau itu dituduhkan kepada Tuhan sebagai dusta ya, bahwa Tuhan berdusta, Yesus berdusta, dia nggak datang kembali. Alkitab bilang dia belum datang bukan karena dia bohong. Alkitab bilang dia ingin semua orang bertobat. Gitu ya, itu yang Alkitab bilang. Dia kasih kesempatan sebanyak mungkin orang bertobat. Hari ini, mari pastikan kita terus masuk di barisan yang mempercayai Kristus. Menerima apa yang Roh Kudus bilang, terus-menerus dipimpin Roh Kudus, mau diinsafkan Roh Kudus, mau ditegur. Sebab pada satu titik, jika seseorang tidak mau ditegur, Roh Kudus tidak akan menegur dia lagi. Ya, jadi pastikan kita ada di kelompok itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, hamba mengaku terbatas dalam menyampaikan dan memerlukan pertolongan Roh Kudus agar kami semua kokoh, kuat pemahaman kami, teguh, tidak bisa digoncangkan. Ketika kami menerima Kristus, memahami peran Roh Kudus atau yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kami dan teguh terus berpegang sampai Tuhan datang atau sampai kami dijemput oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan, ampuni segala pelanggaran dosa kami, baharui terus kami, tuntun kami oleh Roh Kudus di setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi ini di dalam nama Yesus. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Kemal. Ya, kita terima kasih Pastor Yohanes. Kita masuk dalam doa syafaat. Persilakan. Oke, terima kasih Pastor Yohanes untuk sharing firman-Nya yang sangat meneguhkan iman, menguatkan, dan membantu kita memiliki sudut pandang yang baru. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tak putus-putusnya kami naikkan, karena pada hari ini Kau singkapkan pada kami semua mengenai pribadi ketiga Tritunggal dengan karyanya, dengan apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan dan yang akan terus dilakukan kepada kami semua orang-orang yang percaya kepada Engkau, kepada gereja-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami belajar Tuhan. Kami mendapat hak istimewa ketika kami mengetahui bahwa Roh Kudus ini yang menolong kami mengajar akan kebenaran dengan benar, dan ketika menyampaikan bukti-bukti Tuhan, sang kebenaran itu sendiri yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah dilakukannya melalui kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami mau satukan hati, kami mau menyerahkan Tuhan, melepaskan berkat untuk hamba-Mu yang luar biasa, Pastor Yohanes Parapat, yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran ini dengan benar kepada kami, untuk kami dibukakan Tuhan, untuk kami diperbaharui cara berpikir kami tentang pribadi ketiga Tritunggal ini. Terima kasih Tuhan,
kami percaya Roh Kudus terus akan memimpin hamba-Mu ini untuk menyatakan Tuhan akan karya-karya-Mu yang luar biasa untuk semakin banyak orang yang belum pernah mendengar atau yang sudah pernah mendengar tapi mereka masih bingung. Mereka mendapatkan dasar yang benar, yang kokoh Tuhan, yang tidak bisa no debat lagi Tuhan, bahwa kebenaran itu benar-benar ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus berkarya. Kami percaya karya-karya ilahi masih akan terus Kau nyatakan di tengah keluarga besar ini, di tengah bersama dengan istri, dengan ketiga anaknya, Shalom, Grace, dan Mercy Tuhan, baik dalam pekerjaan sekuler maupun dalam pelayanannya, begitu juga dengan anak-anaknya dalam sekolah. Biarlah mereka Kau pakai luar biasa Tuhan, menjadi kesaksian yang hidup, menjadi suratan yang terbuka. Mereka menghidupi kebenaran-Mu Tuhan, sehingga semakin banyak orang rindu Tuhan untuk bersama-sama dengan mereka, untuk bisa hidup menghidupi kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Mami Tina Diana Tuhan, yang telah Kau pakai sebagai orang tua di sini Tuhan, yang kami tahu sebagai teladan, sebagai orang yang bisa mendukung kami dalam tiang doa Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini juga Tuhan di masa usia indahnya dengan segala keterbatasan aktivitasnya. Kami tahu Tuhan Kau akan menyatakan memampukan untuk Mami Tina Tuhan memberitakan kebenaran-kebenaran kepada orang-orang yang ditemuinya. Tuhan, biarlah ya Tuhan, Mami Tina tetap semakin lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau, semakin lebih lagi Tuhan melayani Engkau dengan segala apa yang Kau percayakan kepada Mami Tina. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Ibu Elizabeth Fani Saswita Tuhan, dengan segala aktivitas, dengan segala apapun yang dia kerjakan. Kami tahu Tuhan, Kau mengetahui kerinduan hatinya, dan kami juga tahu, kami mengucap syukur tepat pada waktu yang sudah Kau tentukan, Engkau akan memberikan jawaban daripada kerinduannya seturut dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati apapun yang tangannya perbuat di dalam nama Yesus, Engkau akan buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga menyerahkan anak kekasih kami Tuhan, Daniel, Kau berkati dia Tuhan. Kami tahu anak muda ini dari masa mudanya sudah banyak mendengar tentang kebenaran, dan kami tahu hanya Roh Kudus yang memampukan anak muda ini untuk memahami dan menjadi pelaku dalam tindakannya menghidupi kebenaran Engkau. Kau berkati Daniel Tuhan dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Biarlah dia Tuhan terus Roh Kudus yang memimpin untuk melakukan apapun dengan penuh bijaksana seturut dengan ketetapan untuk masa depan yang sudah Kau tentukan buat Daniel Tuhan. Kami mengucap syukur masa depan penuh harapan yang Kau siapkan buat Daniel Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Ibu Ira dimanapun hamba-Mu ini berada, bersama dengan suami Ivan Mapa, dengan anak-anak, menantu dan cucu-cucu dimanapun mereka berada. Kau berkati Tuhan, biarlah ya Tuhan penolong yang Kau berikan kepada keluarga ini juga Tuhan, membantu untuk memimpin, melakukan aktivitas segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga menyerahkan Tuhan akan Devi, akan anak-anak, akan menantu, cucu. Kau berkati. Kami rindu untuk mereka juga menerima anugerah khusus seperti yang kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan Ibu Tirsa Yolanda dengan suaminya Bung Kris, dengan anaknya Kesia, dengan saudara-saudara mereka yaitu Harvey, dengan Usileni, dengan Rina Tuhan, bahkan dengan Ibu Eli Tuhan. Kau telah memakai Ibu Tirsa dan
keluarganya Tuhan, untuk karya-Mu yang luar biasa, untuk menyatakan, memampukan Ibu Tirsa menyampaikan kebenaran-Mu dan melakukan tindakan untuk sesuai dengan kebenaran Engkau. Kau pakai, Kau berikan hikmat ilahi lebih lagi Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang yang Dia temui, baik dalam pelayanannya maupun dalam tengah keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Mbak Nori Ani. Kau pakai anak muda dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, mengurus opung dan keluarga besarnya. Biarlah Mbak Nori terus Tuhan bisa Kau pakai luar biasa menyampaikan kebenaran-Mu, dan dia bisa menghidupi kebenaran-Mu sehingga semakin banyak orang yang mengenal, menyatakan rindu untuk menghidupi kebenaran bersama-sama dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengetahui apa yang menjadi kerinduan dan pergumulannya, Kau juga yang akan menolongnya Tuhan dengan belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Pastor Juliusku beserta istri dan anak-anaknya. Kau berkati dalam pekerjaan pelayanannya. Kau berkati juga Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya, kami tahu belas kasih dan kemurahan-Mu, anugerah-Mu lebih daripada cukup untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengasihi Engkau. Terima kasih, kami juga menyerahkan akan Pastor Linda beserta Pastor Wawan suaminya dan 6 anak mereka, David, Daniel, Davina, Darlin, Victoria, dan Deandra. Tuhan, kami sudah menyaksikan, kami sudah merasakan bagaimana karya Roh Kudus ada di tengah keluarga ini Tuhan. Kau telah memakai keluarga ini Tuhan untuk memampukan mereka menghidupi kebenaran Engkau dan menyampaikan tentang kebenaran Engkau, dan mereka juga Tuhan dalam pelayanan mereka yang Kau percayakan di Every Nation Church di Bogor. Kau berkati, kiranya mereka terus bisa menghidupi kebenaran Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan PBS Ministry ini Tuhan. Engkau telah memakai PBS Ministry sebagai sarana pengabaran kabar baik-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan tetap fokus kami adalah untuk sebagai sarana menyampaikan kabar baik ini bagi orang-orang yang belum pernah mendengar, bagi orang-orang yang sedang berbeban berat, bagi orang-orang yang membutuhkan penghiburan dan kepastian Tuhan akan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih mata dan hati-Mu tertuju akan bangsa ini. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, kami rindu untuk kemuliaan-Mu dinyatakan di bangsa dan negara kami. Kau berkati para pemimpin Tuhan, dari yang terendah sampai yang pucuk pimpinan, presiden dan wakil presiden beserta jajaran di kepemerintahan Tuhan. Biarlah mereka memiliki roh takut akan Tuhan, hikmat yang daripada Engkau, dan biarlah ya Tuhan pimpinan Roh Kudus membantu mereka mengambil setiap keputusan dengan penuh bijaksana hanya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, terutama Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu terjadi di seluruh muka bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup doa kami yang tidak sempurna ini dengan doa yang seperti Engkau ajarkan ya Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita satu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan untuk hambanya menutup dengan doa berkat sebelum diskusi. Baik,
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, juga cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, pengajaran, kebenaran daripada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mampu hidup dalam kebenaran. Mari kita yang percaya diberkati, ditolong Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Ya, terima kasih Pastor Yohanes. Sama-sama. Luar biasa. Pastor Yohanes membawakan dari Yohanes juga dengan nama yang sama, dengan kitab yang sama, tapi bukan Pastor yang tuliskan ya, udah pasti. Yang menarik di sini ada sebetulnya di dalam ayat Yohanes 16 ayat 7 dengan 8 ada dua kata yang hampir sama, dua kata yang sama, yaitu dibenarkan. Dan yang pertama ini dua-duanya ada ya. Kalau saya lihat itu kata aletheia itu ada juga di sini di ayat 7. Di situ dikatakan kalau but I the truth kalau bahasa Inggrisnya. Kalau di dalam Alkitab, kalau di sini kan nggak terlalu jauh, namun benar yang kukatakan. Artinya di sini the truth, kata-kata yang benar itu dari Yesus. Dia adalah sang kebenaran itu. Tetapi yang poin yang kita belajar hari ini yaitu mengenai dikaiosone. Dikaiosone yaitu adalah di ayat 8. Di ayat 8 di situ dikatakan tetapi ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, itu dikaiosone. Betul ya Pastor ya? Jadi kita udah belajar dua-duanya. Jadi tapi yang menarik dikaiosone itu bagaimana berbicara mengenai karakter. Ya, saya bukan ulangi, tapi itu yang saya juga baru dapat juga gitu. Ada hal-hal yang kita dapat, karakter, sifat, sikap atau tindakan kita orang yang telah dibenarkan, bukan orang yang merasa dirinya benar ya. Merasa dirinya benar, dia kira itu dikaiosone, tapi enggak. Itu konteks Tuhan yang membenarkan. Betul ya Pastor? Jadi bukan karena kita benar ya, benar tanda kutip, tetapi karena Tuhan yang benar. Jadi terima kasih atas bagaimana banyak hal yang saya dapat sini. Karena apa? Saya catat. Kalau dibilang catat, saya catat. Kita karena kalau kita mau belajar Bible study, ada kata study itu yaitu kita belajar ya. Kalau khotbah ada banyak juga yang catat, tapi banyak nggak terlalu kita bisa dengar ya. Tetapi intinya bagaimana kita mengerti firman Tuhan. Ini cuma bahas 2 ayat, tetapi 2 ayat yang cukup mendalam buat saya gitu. Ini adalah standar kebenarannya yang dikaiosone, standarnya adalah Yesus. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi. Karena di sini yang menarik ya. Tadi saya dengar tadi di dalam Yohanes 12 ayat yang 31 sekarang berlangsung penghakiman. Jadi penghakimannya sudah berlangsung, lagi berlangsung dan sedang berlangsung ya. Jadi bukan nanti ketika Tuhan Yesus ada penghakiman, enggak, ini sedang berlangsung. Ini firman Tuhan jelas gitu. Jadi kalau umpamanya, makanya orang yang anggap remeh temeh, kita banyak sekali kita ketemu orang yang remeh ramah, maksudnya ecek-ecek lah, nggak apa-apa, ini nanti gue yang bisa tanggung itu. Mereka berarti belum tahu penghukuman Tuhan itu bagaimana. Saya jadi merinding kalau gitu. Kalau kita mengerti, kita mendalami firman Tuhan, penghukuman Tuhan itu luar biasa, tidak bisa kita bayangkan ya. Makanya saya bilang, karena begitu besar kasih Allah, tadi Yohanes 3:16, begitu besar, karena begitu besar, bukan karena Tuhan nggak sayang. Tuhan itu sayang sekali. Begitu besar kasih Allah pada kita, sehingga dia mau datang, dia mau berkorban buat kita. Kalau kita menganggap itu remeh-temeh, itu ecek-ecek penghukuman Tuhan ya, itu udah pasti kita salah satu yang tidak dipilih. Jadi kita harus pastikan
kita nggak bisa Amin. main-main lagi ya, karena kita mendalami firman Tuhan dari Bible study. Penghukuman Tuhan itu, makanya kan ada yang orang tadi dikasih contoh, orang kaya saja, orang kaya dan Lazarus, dia beberapa menit, berapa jam atau berapa ini, dia udah nggak tahan. Betul. Dia nggak tahan, dia mau supaya saudara-saudaranya dibilang gitu, bilang kepada Ya. saudara-saudara, nggak bisa gitu, sudah putus gitu. Kalaupun dibilang, mereka tetap tidak akan percaya. Karena apa? Karena mereka Ya. kan orang Yahudi juga. Orang di situ katakan firman Tuhan jelas dikatakan bahwa mereka sudah mendengar kitab-kitab dia, mereka sudah tahu gitu, mereka sudah belajar juga, sudah mendengar Ya. mengenai nabi-nabi yang sudah disampaikan kepada mereka, udah diperingatkan ya. Makanya bagian kita hari ini bagaimana kita betul-betul ada 3 poin, ada beberapa poin. Yang pertama, kita udah belajar bagaimana hebat dan pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus bagaimana menginsafkan beberapa waktu yang lalu. Hari ini kita roh kebenaran, yaitu di kayu sone. Di kayu sone itu biarlah, karena kita bisa mengerti kebenaran yang Tuhan berikan itu, kita jangan anggap remeh-temeh ya. Oke, terima kasih Pastor. Saya review sedikit, tidak ada tambahan dari saya. Yang penting kita bisa dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini. Mungkin ada kesaksian kita hari ini. Silakan dimulai dari, saya mau tunjuk aja, atau ada pertanyaan, mumpung ada Pak dosen di sini. Silakan kalau ada yang mau tanya ya. Saya juga belajar gitu, saya juga belajar. Oke, mulai dari Bu Weni deh. Oke, terima kasih Pastor. Sama-sama, Karena Bu. memang di zaman ini kita perlu sekali memahami tentang kebenaran itu dengan benar. Karena eh, nggak banyak, bukan berarti nggak banyak yang eh, kita akhirnya belajar. Ketika kita dibukakan itu pun ada pekerjaan Roh Kudus untuk kita bisa belajar, karena dia adalah bukan hanya penolong, dia mengajar kita untuk memahami akan kebenaran ini. Ya. Jadi kalau saya mau katakan seperti kayak begini, misalkan ada karena baru-baru ini saya mendapat pertanyaan, kalau gereja besar, dengan gembalanya satu waktu dia nggak ada atau dia meninggal, terus gereja itu gimana? Nah, mereka lupa mempertanyakan eh, tentang bagaimana kalau orang itu nggak ada, tapi mereka lupa melihat kalau gereja itu, yang pertanyaannya, kalau gereja itu nggak ada Roh Kudusnya. Ya. Jadi, karena kembali saya melihat, karena ini baru terjadi, ada yang nanya, terus kalau nanti gembala sidangnya, yang gereja besar ini ada di bawah dia, kalau dia nggak ada, terus gereja itu gimana? Ya. Nggak akan ada apa-apa, karena saya sangat menarik ketika ada satu namanya John Wesley, dia katakan ketika bukan dia katakan, di kuburnya si John Wesley ini dia ditulis demikian, Tuhan menguburkan hambanya dan meneruskan pekerjaannya. Jadi saya belajar sekali saat ini bahwa betul hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan tentang kebenaran itu ada expired date-nya. Tapi saya belajar ketika Roh Kudus, pribadi ketiga ini yang akan menolong mengajar tentang kebenaran untuk menyatakan, karena dia fungsinya juga karyanya adalah menginsafkan, untuk menyadarkan bahwa akan adanya penghakiman nanti. Dan bersyukur sekali kita semua ini di sini dikumpulkan, bagaimana Roh Kudus bekerja kepada orang-orang, pada kita semua. Memang kita saat ini
nggak bisa selalu hidup saleh, nggak selalu nggak luput lah dari kesalahan. Tapi kembali lagi kita belajar bahwa khususnya saya bahwa eh kenapa Tuhan bisa pakai orang-orang yang dengan segala keterbatasan, tapi karena kembali lagi ketika Roh Kudus itu ada, dia dimampukan. Jadi kalau memang Roh Kudus itu ada dalam diri seseorang, dia itu bekerja, maka orang itu mendorong orang itu untuk kan tadi udah dikasih tau, lawannya kebenaran adalah ketidakkebenaran. Untuk seseorang dimampukan mematikan eh, apa dalam kehidupannya untuk menghidupi ketidakbenaran itu. Itu aja. Ya. Terima kasih karena sudah disingkapkan dan dibukakan pengajaran tentang sesuatu hal yang luar biasa ini. Terima kasih, Pastor. Ya, saya tambahkan sedikit begini. Eh, seberapa kuat apa ya pengaruh Roh Kudus dalam diri seseorang itu memang seberapa besar orang tadi memberi dirinya. Ada orang yang memang seolah-olah Roh Kudus itu apa ya gampangan gitu ya, alah nggak apa-apa gitu ya, nggak usah sok-sok Roh Kudusan gitu ya. Tapi kita bisa melihat di Alkitab dan setelah zaman Alkitab, hamba-hamba Tuhan, orang-orang seperti yang disinggung misalnya John Wesley dan yang lain-lain yang benar-benar mengandalkan Roh Kudus. Ada perbedaan besar memang. Kalau kita lihat di jemaat mula-mula dalam kitab Kisah Para Rasul sampai ke Paulus, kita tahu Kisah Para Rasul ditutup dengan Kisah Paulus. Itu kita bisa melihat orang-orang yang hidupnya berbeda luar biasa sebelum mereka menerima Roh Kudus dengan setelah mereka menerima Roh Kudus. Saya ingin memberitahukan kalau kalau hari ini sebagian besar orang yang mengaku Kristen atau banyak orang Kristen yang mengaku Kristen tapi tidak benar-benar dipenuhi Roh Kudus ya. Bukan jadi hakim, tapi kita harus lihat perbedaannya. Termasuk saya harus mengakui gitu ya. Saya suka deh bilang, Bapak Ibu tidak perlu meragukan. Saya selalu bilang bahwa saya jauh sekali masih. Tapi saya belajar di Alkitab, kita tidak boleh tidak mengakui bahwa kalau seseorang benar-benar dikuasai Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, itu hidupnya beda sekali dengan kebanyakan orang. Itu poin saya. Lihatlah atau dipimpin ya dalam seluruh kebenaran yang diajarkan Roh Kudus, dia insaf akan dosanya, dia tahu kebenaran Kristus, dia tahu mengeringankannya penghakiman, dia pilih Kristus, itu hidupnya beda banget. Kita bisa lihat rasul-rasul, sebelum mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dalam tanda petik mereka kayak banci. Dalam ukuran rasul ya, bukan ukuran kita mah jauh di bawah itu. Alkitab bilang Petrus menyangkal Yesus. Kalau kita nonton filmnya yang berusaha apa ya menunjukkan kemiripan dengan kisah Alkitab, bahkan Alkitab bilang hamba perempuan aja datengin Petrus bilang, "Lo kan muridnya." Enggak, sampai dibilang dikutuknya Yesus, enggak, gua enggak kenal orang itu. Segitu takutnya dia. Dalam tanda petik segitu bancinya dia waktu itu gitu ya. Dalam konteks jajaran rasul ya, orang-orang hebat harusnya ya. Tapi bandingkan setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi seberapa kuat atau seberapa orang memberi diri dipimpin Roh Kudus, ditegur pelan-pelan, dipimpin, itu kelihatan banget kok bedanya. Jadi kalau mau lihat bedanya orang yang kita suka bilang Kristen dewasa, Kristen yang kuat menghadapi aniaya, saya sering bilang jadi misionaris, masuk ke daerah-daerah tertentu sampai dibakar, dipotong, dimakan. Kita pikir orang ini adalah orang-orang yang dari planet sebelah. Enggak, ini orang biasa. Sama kayak kita. Nggak boleh loh kita coba-coba mengganti seolah-olah orang ini dapat dapat wahyu khusus. Enggak. Kalau dia dapat wahyu khusus berarti Allah itu pilih kasih. Iya kan? Sama. Tapi dia menanggapi Roh Kudusnya beda dengan kita. Itu aja. Kita minimal kita ngakuin aja. Emang beda. Orang-orang ini yang rela kayak begitu, dia menanggapi panggilan Roh Kudus, peringatan Roh Kudus, peneguhan Roh Kudus, emang maksimal gitu maksudnya. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, itu soal intensitas ya, kuatnya pengaruh Roh Kudus dalam hidup kita atau orang-orang gitu. Itu bisa dilihat memang. Dari komitmen dan dari keberanian dan dari mati-matiannya dia gitu loh.
Sampai Paulus bilang, makanya bagi aku hidup adalah Kristus, mati itu keuntungan. Ya. Kalau disuruh milih, gue sih pengen mati, dia bilang gitu. Itu kira-kira bahasa Indonesia sederhana gitu ya. Ini kan kalimat yang cuma bisa diucapkan satu dua orang aja di planet ini gitu loh. Nggak banyak. Itu satu. Yang kedua, tadi ya, orang yang terus-menerus mengabaikan peringatan Roh Kudus sampai akhirnya bilang, alah nggak apa-apa, gampang. Bahkan dia jadikan olok-olokan, nggak apa-apa, gue ada di penghakiman di neraka, nggak apa-apa nanti ketemu artis. Waktu nanti lu ketemu artis di neraka, mukanya udah rusak bro. Udah jelek gitu loh. Udah hancur gitu, sama hancurnya kayak si setan. Jadi nggak boleh seolah-olah itu dibuat-buat mainan. Gitu ya. Orang-orang ini yang disebut dengan menghujat, ya itu maksudnya menghujat itu ya begitu. Menganggap remeh tadi. Jadi ada dua, dua, dua bagian yang menanggapi Roh Kudus dengan itu kuatnya tergantung. Tapi yang mengabaikan Roh Kudus, nah ini yang tadi yang saya sampaikan yang kedua gitu ya. Dua-duanya buat merinding memang. Kalau saya iya, memang betul kayak tadi Pastor Kemal bilang. Saya sering bilang Tuhan tolong gimana ya saya jauh banget. Tapi saya tahu ini yang benar sih memang. Jadi kayak bingung gitu loh, kayak ya mudah-mudahan masih cukup umur ya untuk apa masih bisa perbaikan ya. Tapi sampai satu titik kita memang harus bisa nanggapin dengan lebih serius ya. Karena sekali lagi yang ada pada kita hari ini di bumi cuma itu. Yesus ada di surga. Kata Alkitab, Kristus tinggal di surga. Freeze, Pastor. Ya mungkin Pastor Yohanes lagi freeze. Ya, ya kita kira-kira kita bisa mengerti ya. Jadi memang kita harus betul-betul keluar. Nanti kita sambung lagi Pastor Yohanes. Kita memang jangan anggap remeh-temeh ya apa yang dikatakan oleh mengenai penghakiman, penghukuman Tuhan gitu. Nggak bisa dianggap enteng. Sorry. Oke, next Bu Mami Tina sebelum Bu Fani. Ya, sebentar, Pastor. Shalom, Shalom, anakku. Pastor Shalom. Yohanes pada Bapak Shalom. Shalom. Untuk Pastor Kemal yang juga sebagai Bapak Gembala kami di sini di BBS. Shalom Ibu Weni. Dan semua juga Ibu Tirsa. Shalom. Shalom. Semua di sini ya sudah dijelaskan nama Pastor Yohanes, anakku ini. Sudah banyak ya, sudah kita dengar semuanya tadi. Tanpa Allah Roh Kudus, tanpa Roh Kudus, tidak bisa satu pun apapun yang kita lakukan. Tanpa pertolongan dari Roh Kudus, tidak bisa satu pun kita mampu melakukan apa yang kata firman. Enggak, satu pun tidak. Hanya dialah roh penolong ya, roh pembimbing, bahkan roh penghibur. Enggak ada yang lain. Satu-satunya. Jadi ini tidak semudah yang kita ucapkan atau saya katakan ini ya. Terlebih saya ini ya, yang sudah sangat usianya yang sangat indah ya. Tapi apa saya sini sudah indah ya di hadapan Tuhan. Jangankan Tuhan, orang sekitar dulu yang melihat ya. Jadi setiap saya masih hidup, Tuhan beri sekarang ini kita masih ada nafas. Pertama kita, apa maksud Tuhan aku masih diberi hidup sampai hari ini?
kan harus menjadi garam, menjadi terang ya. Menjadi seperti kata firman, harus menjadi warisan iman bagi keluargaku dulu. Karena Tuhan paling penting keluarga. Keluarga, orang seiman, Yerusalem, Judea, Samaria, orang nggak mengenal Tuhan. Kanan kiri muka belakangku di sini ada banyak orang tetangga ya. Karena kata Tuhan selain kita, bukan kita harus mementingkan keluarga kita saja. Umpamanya, keluarga kita juga sudah percaya Tuhan. Bagaimana orang yang belum pernah mendengar firman? Apa aku sudah menjadi, kitab yang terbuka katanya firman. Kita orang percaya yang dipanggil dan dipilih. Kita sangat luar biasa. Saya berterima kasih kali. Karena Tuhan tidak membiarkan kita sendirian atau sebatang kara. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, hanya satu yang paling terpenting diberikan kepada murid-muridnya. Kamu bukan saya biarkan, saking sayangnya dia sama murid-muridnya. Begitu juga untuk kita sekarang ini. Sangat sayangnya dia kepada kita manusia yang dari semula diciptakannya. Dia tidak mau satu pun kita binasa. Satu orang aja sangat berharga bagi dia. Dia sangat menyayangi satu manusia pun. Sebab luar biasa hati Tuhan Yesus ini. Luar biasa, luar biasa. Dia tidak mau satu pun manusia binasa. Dia tak mau semua manusia diselamatkan. Oh, luar biasa sekali Tuhan Yesus kita ini. Betapa bangga kita karena Allah yang berdaulat bagi kita. Semua orang yang percaya hanya satu Allah yang sempurna. Hanya ya Tuhan Yesus lah. Dialah Allah yang berdaulat. Tapi tanpa pertolongan dari Roh Kudus tidak satu pun kita mampu melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Apa yang kita mau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya satu dia minta. Kamu diberkati menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk menjadi berkat bahkan di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ujung bumi. Itu sudah mudah sekali. Saya juga harus mati-matian berjuang makin melekat dengan Tuhan. Takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, tidak satu pun aku dapat melakukan apa yang Tuhan mau supaya aku menjadi terang, menjadi garam, menjadi warisan iman bagi keluargaku, menjadi tiang doa bagi orang sekelilingku, orang-orang seiman, yaitu kita di PBS ini. Karena sama sekali juga tanpa pertolongan Roh Kudus tidak bisa. Firman-Mu juga terang ada tertulis, bukan dengan kuat gagahku. Karena nafas pun masih Tuhan beri ini hari itu karena kebaikan Tuhan Yesus. Hanya pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebagai Allah pencipta langit bumi, the universe, pencipta langit bumi, rela mati di kayu salib. Mengambil rupa sebagai hamba, lebih daripada manusia aja kita tidak ada. Kita ini baru aja remeh-temeh dan bersungut-sungut dengan ingin dimuliakan sehingga dia mati di kayu salib, serahkannya tubuhnya, darahnya, bahkan nyawanya. Untuk itu memang saya hanya minta satu, Tuhan, setiap nafasku ada, berilah aku roh takut akan Tuhan. Begitu juga keluarga intiku, anak cucu, anak mantuku, semuanya. Aku minta Tuhan hanya satu. Biar kami, sampai pernah aku bilang, Tuhan Yesus, bolehkah aku minta supaya aku dan keluarga aku, kamilah manusia paling takut Tuhan di bumi, supaya kami menjadi seperti yang kita lihat di firman, seperti orang kaya itu yang ketemu Lazarus. Dia minta hanya satu jempol itu, masukkanlah, kata tolong celupkan dalam tubuhnya, karena dia sudah tidak kuat dan menahan itu. Jadi kita harus benar-benar jangan menganggap remeh-temeh untuk untuk penghakiman. Kan hanya dua, mati adalah tidak pelaku firman, tidak takut Tuhan, mati kekal. Tapi Allah luar biasa, upahnya sangat luar biasa, tidak pernah dibayar dengan harta yang termahal di dunia, itu hidup kekal. Itu kalau Tuhan Yesus datang kedua. Ya, terima kasih Mami. Rajin berdoa, rajin baca firman, takut Tuhan, cinta Tuhan. Amin. Allah Roh Kudus. Ya, terima kasih Mami. Oke, next Ibu Fani.
Tadi saya sempat keluar ya, kelempar tadi. Mungkin ada tambahan lagi sebelum Enggak ada. Fani. Enggak. Udah. Oke, Bu Fani, silakan. Ya, shalom semua. Ya, shalom. Terima kasih Pastor Yohanes, Pastor Kemal, Bu Dokter, Mami, Bu Tirsa, Daniel, dan semua yang udah hadir. Ya, kita udah sama-sama tahu belajar dan belajar. Tadi saya sangat ini diberkati waktu Pastor Yohanes bilang, saya pun sedang berjalan menuju itu. Betul, karena memahami karya Roh Kudus itu nggak simpel, nggak remeh-temeh ya. Kadang seringkali manusia mengatakan begini, dan mungkin saya, aku udah nggak mencuri, aku nggak berzina, aku nggak ini, nggak itu. Tapi dia lupa, sebagai orang yang harus hidup dengan sesuai dengan karakter Kristus, itu banyak banget, terutamanya hati kita. Kalau di saya itu mungkin banyak saya harus berubah itu adalah karakter. Karena karakter saya itu orangnya impatient gitu loh. Saya itu nggak orang yang patient gitu. Saya itu orangnya sering nggak sabaran gitu. Tapi itulah, setiap pagi justru saya struggle-nya di situ gitu. Bagaimana mengendalikan diri untuk jadi lebih sabar, menanggapi waktu, menanggapi segala sesuatu, supaya saya nggak panik gitu. Karena anak saya juga ngomong gini, maksudnya gini, Mama itu tolong jangan panikan gitu ya. Itu yang saya sedang belajar, Pastor. Jadi gini, karena sebagai anak Tuhan, orang yang tahu firman-Nya, kita kan sekarang semua sini yang duduk di sini orang yang tahu firman-Nya. Kalau nggak tahu firman, nggak mau belajar firman, nggak mungkin kita pagi-pagi duduk di sini gitu. Benar-benar mau belajar. Jadi kalau saya melihat itu, karya Roh Kudus itu luar biasa. Dia menginsafkan kita supaya apa? Semua karakter buruk kita itu, mau nggak mau, memang berat banget harus kita tanggalkan. Karena apa? Kalau nggak gitu kita nggak masuk ke dalam destiny akhir hidup kita itu hidup yang kekal. Karena ibu saya selalu mengatakan nggak ada guna lagi kalau udah nggak ada waktunya lagi. Sementara tadi kita belajar penghakiman itu sekarang gitu. Jadi yang saya belajarnya adalah karakter saya, Pastor, bahwa saya harus bisa lebih mengendalikan diri saya untuk jauh lebih sabar. Karena saya sering banget tuh loss-nya di situ itu. Padahal kan kita udah tahu ya, yang mana yang Tuhan nggak mau, justru itu yang harus kita struggling tiap hari gitu. Jadi terima kasih banget. Mungkin kalau Pastor di sini semuanya menanggapinya ini karya Roh Kudus itu saya tahu karena mungkin tingkat kedewasaan orang, tingkat orang menanggapi, tingkat orang belajar itu pasti berbeda. Kalau saya benar, orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, dia nggak boleh lost dengan kesabarannya. Dia nggak boleh lost dengan karakter Kristusnya. Gampang nggak? Sangat nggak gampang. Tapi ya itu yang saya pelajarin hari ini, kalau kita sudah dibayar, sudah ditebus, Tuhan Yesus aja begitu sabar sama kita, kok kita nggak sabar? Itu pelajaran penting loh buat saya. Karena buat saya tuh kurang banget tuh di impatient gitu. Jadi justru itu saya dihadapin setiap hari tuh dengan itu gitu. Supaya apa? Supaya karakter buruk itu, Pastor Kemal, saya bisa tinggalkan. Karena kan kita udah sama-sama belajar ya, kita di sini orang dewasa. Bukan karena hal-hal, kalau yang katanya kita membunuh, mencuri, berzina, udah pasti itu akan udah pasti dilemparkan, dicampakkan ke neraka. Tapi kita tahu tidak melakukan pekerjaan baik aja ya, kita udah belajarnya dari yang karya Roh Kudus part 1, part 2. Itu aja kita seperti orang kaya itu aja kita bisa dicampakkan ke neraka. Jadi benar karakter Kristus itulah. Kalau kita mau tahu orang, tadi kan udah dikatakan kalau kita mau tahu orang itu udah penuh dengan Roh Kudus apa enggak, pasti dia apa ya? Terjadi perubahan drastis ya. Bahasanya apa yang paling benar? Berubah 180 derajat, metamorfo, banyak lah bahasa yang kita udah belajari. Kalau nggak ada perubahan nggak gitu. Kalau saya jujur, karakter yang harus saya rubah adalah satu, yang paling penting adalah apa? Jangan panik dan jadilah lebih sabar. Lebih tenang kalau bahasa ibu saya, bahasa mami saya. Jadi saya harus lebih tenang, nggak panik, dan apa? Sabar. Karena yang lain-lain kita, setiap orang beda-beda struggle-nya ya. Ada orang mungkin di apa gitu. Kalau saya itu di sabaran. Bukan marah loh ya. Jadi saya gini, harus dibedakan marah sama nggak sabar. Saya tuh kalau menghadapi sesuatu tuh bukan saya marah, tapi kesabaran. Tapi tadi saya diperingatkan hari ini. Kalau kau dipimpin oleh Roh Kudus, berarti sifatmu berubah. Kita nggak usah ngomong yang muluk-muluk. Kalau saya masih nggak sabaran, berarti saya belum dipimpin Roh Kudus. Saya harus mengaku itu, Pastor. Jadi saya harus mau hidup dipimpin Roh Kudus apa? Struggling dengan tidak panik dan sabar. Saya harus jujur. Saya nggak mau ada lagi yang jangan ada dusta di antara kita. Jadi saya harus pelajaran hari ini berharga buat saya apa? Orang yang mau diubah oleh
menjadi seperti karakternya Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati Pastor Yohanes dan Pastor Kemal dan semua. Ya, terima kasih ya. Ada banyak hal yang kita belajar, khususnya dalam topik hari ini, bagaimana dia di kaisone. Kalau nggak salah itu singular ya, Pastor ya. Iya, iya. Singular. Jadi kebenaran itu bukan karena kita ada di PBS ini baru tiba-tiba ya semuanya dibenarkan. Enggak, itu singular ya. Begitu juga penghakiman, kalau di situ kan terakhir juga penghakiman itu singular juga. Kita Ya, dihakimi. Makanya kita bisa ada di sini, kita berada di sini itu semua karena anugerah Tuhan, udah pasti ya. amin. Tetapi untuk kita dibenarkan, orang yang telah dibenarkan berarti kita masing-masing gitu. Kita masing-masing, sikap karakter kita mesti sama seperti Kristus ya. Itu yang saya juga belajar gitu. Saya belajar juga banyak dari Pak Pastor Yohanes. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Mungkin terakhir Daniel, Bro Daniel, terakhir Bu abis Tirsa, itu. Bu Tirsa belum? Oh iya, Bu Tirsa. Oh, sebelum Daniel kita Bu Tirsa. Saya lagi di perjalanan nih ya. Jadi Oke, saya matikan ini dulu ya. singkat Eh, aja. Kalau saya secara pribadi eh, kemarin itu kita ada kelas pemuritan, kemudian dijelaskan mengenai eh, pekerjaan Roh Kudus ya. Bagaimana cara kerja Roh Kudus untuk melakukan eh, pelayanan atau bersama-sama dengan kita untuk hidup berdampingan dengan kita. Namun saya secara pribadi saya merasakan sungguh-sungguh ketika saya berdoa mengatakan, Roh Kudus kiranya menuntun hamba-Mu ini yang tidak sanggup tanpa pimpinanmu, tanpa pertolonganmu. Dan selalu saya mendapatkan jawaban yang luar biasa. Oleh sebab itu saya sangat yakin seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Pendeta Yohanes, bahwa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu adalah ya dan amin. Dan kita harus selalu mengandalkan Roh Kudus di dalam setiap perjalanan pelayanan kita. Sehingga ketika kita melakukan satu pekerjaan pelayanan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berperan di dalam kehidupan kita yang kita imani dan kita percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya baik, terima kasih ya Bu Tirsa. Silakan Pastor Kemal. Nah, Ya, terima kasih. Oke, kita tutup sama Bro Daniel. ya. Maaf, videonya tertutup. Oh, sudah. Oke. Oh, mau bertanya pertanyaan dasar aja. Bagaimana orang-orang di zaman Perjanjian Lama itu dapat dituntun untuk melakukan hukum Taurat karena Roh Kudus kan belum ada. Itu aja deh. Ya, Alkitab mengatakan justru mereka diberikan Taurat itu sebagai penuntun dikatakan sampai Kristus datang. Paulus bilang begitu. Jadi Taurat itu kayak neni ya, kayak penuntun sementara gitu ya. Kayak yang bantu sebelum Kristus datang dan terakhir sebelum Roh Kudus. Nah, bagaimana membuat mereka untuk mengerti itu sebabnya Allah pertama-tama Alkitab menyatakan Allah banyak mengadakan mujizat kepada bangsa Israel sebenarnya dimaksudkan untuk memperkokoh Taurat yang sudah diberikan kepada mereka. Yang kedua, Alkitab mengatakan Tuhan itu memerintahkan bangsa Israel untuk terus-menerus memperkatakan kitab Taurat itu. Supaya mereka bisa mengerti, Alkitab bilang mereka harus terus-menerus. Ya, ketika kamu duduk, kamu berdiri, kamu berjalan dengan anak-anakmu, terus diberikan. Jadi, betul bahwa karena Roh Kudus belum sepenuhnya ada masuk atau ada dalam diri orang di bumi pada waktu itu ya. Karena Alkitab bilang ketika ketika Saul berbuat dosa, Roh Allah atau Roh Kudus undur daripadanya. Jadi benar bahwa di Perjanjian Lama memang Roh Kudus sudah ada tapi belum berkarya seperti saat ini. Itu poin dulu ya. Lalu bagaimana cara
Tuhan menuntun bangsa Israel yang hanya memiliki Taurat. Yang pertama, Tuhan memerintahkan supaya Taurat itu dibacakan terus-menerus. Itu cara supaya mereka bisa mengerti maksud Taurat itu apa ya. Walaupun tetap ada penyimpangan dalam mengertinya. Yang kedua, Allah menyatakan begitu banyak mujizat untuk mengokohkan bahwa Taurat itu diberikan dari Tuhan dan dimaksudkan untuk bangsa Israel, gitu ya. Walaupun sekali lagi tetap mereka memberontak. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan dari yang keluar dari Mesir bahkan hanya dua yang masuk kepada tanah Kanaan yang sudah dewasa, gitu ya, yaitu Yosua dan Kaleb. Selebihnya mati. Jadi Taurat memang tidak sempurna atau belum sempurna, itulah sebabnya Kristus datang dikatakan untuk menggenapinya. Kalau pertanyaannya sekali lagi, bagaimana cara supaya bangsa Israel bisa mengerti Taurat itu, bahkan karena belum ada Roh Kudus, maka Allah mengajarkan mereka langsung, biasanya begitu ya, dengan suara Allah, lewat para nabi, ya, diteguhkan atau dijelaskan makna Taurat itu kepada mereka. Dan dilengkapi dengan berbagai mujizat yang Allah lakukan. Itu sih yang saya pahami ya, itu yang pahami ya. Itu kira-kira ya, Tim. Kalau boleh ada satu pertanyaan lanjutan, Ya. kalau gitu kenapa Allah tidak mengimplementasikan hal yang sama ke kehidupan kita yang sekarang ya? Itu sih. Belum jelas maksudnya. Allah tidak mengimplementasikan dengan cara yang sama, maksudnya gimana? Belum Iya, clear. jadi kan kalau kalau di zaman dulu belum ada Roh Kudus, jadi Tuhan mengajarkan langsung, terus Oh melalui ya. beberapa banyak hal. Nah, kenapa Allah tidak melakukan hal yang sama di zaman kita sekarang gitu? Apa yang bikin itu berbeda? Terus apakah perbedaan implementasi itu menuntut em, menuntut hasil yang berbeda juga dari kita, hal seperti itu sih. Hmm, iya. Yang ada pada kita sekarang, Allah menuntun kita melalui Roh Kudus ya, yang diberikan ke dalam hidup kita. Tentu jauh ya, jauh lebih tinggi nilainya daripada sekedar hukum yang diberikan kan gitu ya. Sekarang ini dulu bangsa Yahudi atau Israel memilikinya dalam bentuk aturan ya, dalam bentuk Taurat ya kan. Tapi sekarang yang kita miliki untuk menuntun kita dalam kebenaran atau perintah Allah adalah Roh Kudus ya. Tentu nilainya lebih tinggi. Oleh sebab itu, setuju, tuntutannya pasti lebih tinggi, itu benar. Ya, itulah sebabnya kita tahu bahwa standar yang hari ini diletakkan Yesus kepada orang percaya jelas lebih tinggi daripada standar yang dituntut kepada bangsa Israel. Contoh, Alkitab bilang di Taurat bangsa Israel aturannya adalah mata ganti mata. Betul ya? Itu aturannya. Makanya Tuhan bilang apa? Dahulu kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Itu untuk bangsa Israel loh standarnya. Standar orang percaya kan bukan itu kan. Kasihilah apa? Musuhmu. Standarnya jelas beda. Karena penuntunnya juga beda. Karena penuntunnya sekarang adalah Allah sendiri kan. Yang ada dalam kehidupan kita. Atau pribadi Allah Tritunggal yang ada dalam hidup kita. Jelas standarnya beda. Jelas tuntutannya beda. Jelas target atau hasil yang diminta sesuai dengan pertanyaan tadi. Jelas berbeda. Di dalam Matius pasal yang kelima sebagai contoh, Yesus bilang begini kan, apa lebihnya kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu? Nah, ya kan? Tapi kalau kamu mengasihi orang yang membenci kamu, dengan demikian kamu menjadi anak-anak daripada Bapamu yang di sorga. Ya. Jadi sekali lagi, jelas standarnya beda, tuntutannya beda, karena kekuatan penuntunnya juga berbeda. Dulu bangsa Israel punyanya adalah hukum Taurat, sedangkan kita sekarang punyanya adalah Allah Roh Kudus. Itu kira-kira jawabannya ya. Kira-kira itu sih yang dipahami ya. Oke. Ya, terima kasih Pastor. Ya. Saya rasa ada satu pertanyaan yang ada di ayat ini yang Oke. belum ditanyakan. Ya. Baik. Yang belum ditanyakan, saya coba lihat bagaimana kita tahu Ya. Yesus, ya kalau dalam konteks ayat ini ya, Yesus aku mengutus dia, yaitu Roh Kudus. Dan kita tahu konteksnya kan Yesus itu Bapa yang utus. Ini konteks Allah Tritunggal otomatis. Oh, oke. Ini memang belum ada pertanyaan di sini. Mungkin supaya lengkap, supaya kita bisa mengerti dua ayat ini. Oke, silakan Pastor.
Sorry, apa pertanyaannya, Pak Pastor Kemal? Enggak, maksudnya supaya kan kita tahu kalau kan Bapa mengutus Yesus ke Ya, dunia ini untuk apa? Untuk mati ya. ya, Terus ya, menyelamatkan. untuk mati untuk menyelamatkan kita. Dalam Oke. konteks ayat ini Yesus mengutus, dia bilang aku di sini katakan aku akan mengutus dia Oke. kepadamu, yaitu siapa? Roh Kudus Roh ya. Kudus, betul, Roh Kudus kan. betul. Jadi yang Yesus adalah orang yang diutus dan dia mengutus gitu. Jadi Oh, ada oke. banyak kalau kita lihat dalam konteks ayat ini ya. Ya, ya, ya. Supaya kita lengkap aja gitu, supaya Oh, oke. Ya. Jadi ada di sini, pencerahan. Silakan. di sini betul. Di sini ada pribadi, tiga pribadi Allah ya, betul. Ada pribadi Tritunggal ya. Pertama Bapa mengutus Yesus, setelah itu Yesus mengutus Roh Kudus bersama dengan Bapa. Karena kita bilang aku pergi kepada Bapa, kata Yesus kan, dan kemudian akan mengutus Roh Kudus datang kepadamu. Betul. Jadi ada tiga pribadi Allah, sebenarnya ada semua, betul. Tapi maksud saya tadi kan, yang tinggal dalam hati kita sekarang adalah pribadi Roh Kudus tadi, gitu kan, yang akan terus menuntun kita sampai Kristus nanti datang kembali, setelah semua dipulihkan. Itu kata Alkitab ya, atau yang disebut dengan universal restoration. Kira-kira begitu ya. Iya, saya Ya, setuju sih betul. pemahaman itu. Supaya lengkap aja, Pastor. Iya, ya, siap. Supaya ini masalahnya di konteks ayat ini, supaya orang nggak bingung gitu. Iya, Ya, berarti konteks ini Bapa bersama-sama dengan Yesus mengutus Roh Kudus tadi sudah iya, dijawab. iya, iya. Amin. Terima Amin, kasih, amin. Pastor. Terima Oke, kasih atas pencerahan kita. Kita minta Bro Daniel tutup dalam doa oke. penutupan, silakan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat kasih karunia anugerah-Mu, sehingga kami semua boleh berkumpul di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, berbagi, serta merenungkannya. Tuhan, kiranya setiap firman yang kami boleh dengar dan renungkan, boleh Engkau yang memberkati ya Tuhan, sehingga boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Bukan hanya buat hari ini, bukan hanya buat besok, tapi buat perjalanan hidup kami sampai kami bertemu kembali kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh senantiasa punya spirit untuk terus belajar, untuk mengenal firman Tuhan, dan untuk melakukannya ya Tuhan. Engkau yang melihat hati setiap kami, dan Engkau yang memberkati setiap intan kami, karena Tuhan tahu bahwa kami ada di sini untuk sungguh-sungguh belajar dan untuk sungguh-sungguh memperbaharui diri kami ya Tuhan. Dan sebentar kami mau berpisah satu sama lain, kiranya Tuhan Kau memberkati apapun aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Engkau yang memberikan damai sejahtera, sukacita, Engkau yang memberikan guidance, Engkau yang menuntun setiap langkah kami, dan Engkau yang melindungi ya Tuhan. Ampuni setiap kata-kata, pikiran, hati, hidup kami ya Tuhan yang tidak berkenan di hati-Mu. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun hidup kami, mengajar, membimbing, menasehati, serta memberikan retrospektif akan segala hal yang kami sudah alami di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi makin hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke.